di Kabupaten Vanitas Island, Kecamatan Alagat. Hiduplah ras Yason. Nah, mereka ini tuh sebuah suku kayak manusia setengah alien gitu, kayaknya. Gak tahu juga sih. Ya, mereka ini kayak manusia biasa sih. Cuman kakinya mereka itu yang beda. Ini tapak kaki atuk nih. Alah. Nah, kakinya itu ngebikin mereka ini bisa bergerak dengan lincah dibandingin sama manusia biasa. Jadi bisa sat-sat gitulah. Anjay. Ya, tapi ntar aku gambar kayak biasanya gini aja ya, biar nggak ribet. Wes, anggap aja kakinya kayak tadi lah. Oke? Oke, lanjut. Nah, selain itu, meski mereka ini hidup di sebuah pedalaman, tapi suku Yason ini dikenal sebagai suku yang maju dan berteknologi. Kita punya teknologi. Ibarat gampangannya mereka ini tuh kayak Wakanda gitulah. Ya, maksudnya Wakanda yang di Marvel beneran ya, bukan yang... Nah, dengan kemajuan teknologinya itu, suku Yason ini nyiptain berbagai senjata yang maju, kayak shuriken cahaya, terus pedang cahaya gitu. Dan dengan senjata-senjata itu, mereka ini selalu nyerang dan ngejajah wilayah lain gitulah buat dikuasai. Ya, emang dasarannya sebenarnya mereka ini itu ras yang sombong dan tamak gitulah. Nah, di antara ras Yason ini, hiduplah Kari Ayam. Ya, si Carry. Nah, sejak kecil, si Kari ini punya potensi buat jadi petarung yang gigih bandingin sama ras Yason yang lain. Jadinya karena hal itu, sejak dia ini masih bocil ya, dia ini udah dilatih secara khusus sama sepupu ras Yason. Wis latihan brutal gitulah, pagi siang malam senja. Dan karena hal itu ngebikin si Kari ini pun tumbuh gede, jadi salah satu pemimpin pasukan tergigih di suku Yason. Anjay. Nah, karena didikan brutal itu juga ya, si Kari ini kayak jadi kehilangan perasaannya dia sebagai makhluk hidup. Dan dia ini tumbuh jadi alat pembunuh gitulah. Di pikirannya dia ini tuh cuman mukil. Nah, pemikirannya dia itu ngebikin si Kari ini selalu menangin pertempuran yang dia pimpin. Wis win streak lah. Victory! Yang ngebikin dia ini jadi sombong banget, jadi star syndrome gitulah. Sampai pada suatu ketika di sebuah pertempuran, kayak biasa dia ini star syndrome banget lah. Dan Defeat! ya, pertama kali dalam hidupnya, si Kari ini ngalamin kekalahan. Dan dia ini juga terluka parah. ごめん、あまない。 Nah, di detik-detik dia ini sekarat, tiba-tiba nggak tahu dari mana, dia ini disamperin sama sosok misterius. Ya, awalnya si Kari ini ngira kalau dia ini bakal dikill sama sosok itu. Dan... ya, tanpa disangka, sosok itu malah nolongin si Kari ini. Wah, bapak kok baik sekali. Bapak mau nyalek ya? Terus tiba-tiba, sosok itu kayak nyuntikin kesadarannya dia ke si Kari. Dan hal itu ngebikin si Kari ini jadi kayak selalu ngedengar suara-suara misterius gitulah di dalam pikirannya. Nah, dari suara-suara misterius itu, dia ini kayak ngedengar sosok misterius itu ngomong di dalam pikirannya. Kalau nggak lama, ras Yason, rasnya si Kari ini bakal ngalamin kehancuran cepat atau lambat. Ya awalnya si Kari ini kayak nggak percaya gitulah. Dia ini nyuekin hal itu dan balik pulang ke Alagat. Udahlah. Dan pas dia ini sampai, ya tanpa disangka, di saat itu juga itu terjadi kerusuhan gede-gedean di Kecamatan Alagat. Wes konflik di mana-mana, liga korupsi, pertama koplosan, wes ura, diambang kehancuran lah. Aren't you overreacting a bit? Welcome to the apocalypse, Mr. Squidward. I hope you like leather. Ya di saat itu si Kari ini langsung panik lah. Cuman dia ini bingung harus ngapain. Nah di tengah kebingungannya itu, tiba-tiba dia ini ngedengerin lagi suara sosok misterius di dalam pikirannya. Nah sosok itu ngomong, paniklah masa enggak? Jika kau ingin menyelamatkan kaummu, pergilah ke Land of Dawn dan kau akan menemukan jawabanmu di sana. Anjay. Ya si Kari ini setengah percaya setengah nggak percaya gitulah. Tapi ya dia ini nggak punya pilihan lain. Buat sekarang dia ini cuma bisa ngikutin apa kata sosok misterius itu. Akhirnya ya di saat itu si Kari ini pun langsung otw war buat memulai perjalanannya ke Land of Dawn buat nyari jawaban gimana dia ini bisa nyelamatin rasnya dari kehancuran. Tamat.